Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi, Pak Yohanes. Yo, selamat pagi Bu. Merdeka. Salam sehat, merdeka. Iya, salam semangat selalu pagi hari ini bersama Prosatur RND. Ya, saya siapa Pak Sintis atau Pak Yohanes ini? Pak John aja. Pak John ya, oke baik. Iya. Ini Pak John, dikabarkan bahwa ribuan pohon pisang di Manggarai Timur terserang penyakit darah atau penyakit layu. Benar demikian ya, Pak John? Iya benar Ibu. Jadi kita sudah identifikasi kurang lebih 1 bulan ini tanaman pisang yang ada sementara ini ada di 2 kecamatan, tidak semua desa juga, kurang lebih ada 3 desa yang sudah diidentifikasi ada serangan penyakit darah pada tanaman pisang, utamanya tanaman pisang kepok. Ya, sedangkan di tanaman pisang yang lainnya belum kita temukan. Ya, kurang lebih itu. Jadi terserang di pisang kepok selama 1 bulan dan terdapat di 2 kecamatan ya Pak John? Ya, 2 kecamatan ya. Itu kecamatan mana saja itu? Iya, yang pertama di Kecamatan Borong, itu diidentifikasi di Desa Combang Dejing, terus di Desa Nangalabang, terus di Kecamatan Ranamese itu ada di Desa Watumori, sama di Desa Bianencung, itu yang sementara kita sudah identifikasi dan sudah memberikan penyuluhan untuk kepada petani, kepada masyarakat di 2 kecamatan itu agar ini yang paling penting ini supaya masyarakat mengerti dan tahu agar penyebarannya bisa dikendalikan begitu. Itu yang itu sementara yang bisa kami sampaikan ya. Ya, Pak John, jadi selama ini sudah ada laporan ya atau keluhan dari masyarakat ke Dinas Pertanian ya, begitu ya Pak ya? Iya. Dan tadi dikatakan bahwa hanya pisang kepok saja. Dan juga kalau boleh tahu kira-kira berapa hektar nih transaksi dari kerugian tersebut? Sementara yang diidentifikasi di sekian desa tadi kurang lebih 23 hektar yang sementara sudah teridentifikasi ini. Memang kan dia belum merata ya, tapi kami meyakini kalau di satu kebun sudah kena, maka ya diperkirakan seluruh kebun itu akan kena gitu, karena ini kan penyakit. Apalagi penyebarannya dia ini kan melalui serangga ya. Serangga ini kan dia susah untuk kita kendalikan. Ya secara ilmiah itu mungkin hanya bisa ditekan dia punya populasinya. Tapi untuk membasmi total mungkin sesuatu yang sangat sulit. Ya, sehingga itu sementara 23 hektar penyebarannya. Nah, kita terus memantau dan melakukan tindakan pengendalian. Sementara yang dilakukan ini dengan menggunakan trichoderma ya, dia pengendalian hayati, itu bantuan dari UPT Pelindungan Tanaman Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi. Kita juga melalui Dinas Kabupaten juga ada kerjasama dengan salah satu perusahaan ya Bio Indonesia di Jakarta. Mereka juga membantu kita dengan trichoderma juga produk mereka, sama itu alat perangkap feromon gitu ya, feromon untuk menangkap itu serangga itu. Yang biasanya dia hinggap di bunga-bunga pisang itu, di jantung pisang itu. Nah, supaya itu populasinya bisa dikendalikan. Sementara itu yang kita lakukan sekarang.
Baik, Pak John, kalau boleh Ya. tahu, kira-kira gejala, seperti apa, penyakit darah ini menyerang, pohon pisang? Kalau gejala serangan penyakit darah ini atau secara ilmiahnya disebut layu bakteri, Mhm, itu antara lain itu pertama dari daun. Daun tanaman pisang itu dia berubah warna menjadi kuning, terus jantung buah pisang itu dia mengering, terus mengkerut dan ya menghitam. Jantung yang biasa orang petik dan orang makan juga itu biasanya jadi sayur enak itu mhm, jantung buah pisang. Terus bagian dalam dari batang pisang itu dia berwarna coklat kemerahan. Bagian dalam dari inti pisang itu di batang pisang mhm, itu dia berwarna coklat kemerahan. Terus di ini yang paling penting di buah yang biasanya kita ambil untuk panen buah pisang itu dia berlendir. Ya, setelah dipotong itu dia berlendir berwarna coklat kemerahan dan ya tidak bisa dikonsumsi. Kita pernah coba kasih ternak juga, ternak tidak mau makan. Ya. Jadi itulah kerugian secara ekonomis yang paling penting dari penyakit darah ini pada pisang. Jadi kurang lebih gejala serangannya seperti itu. Ya. Jadi ada terlihat pada daun, pada batang bagian dalam dan pada buahnya. mhm. Jadi, serangannya itu bukan saja pada buah, tapi satu pohon ya, dari akarnya, batang, daunnya Iya, semua ya? dia masuk dari akar, Mhm, baru dia masuk melalui batang pisang di bagian dalam itu, terus dia sampai ke buah dan terlihat juga di daun gitu. oke. Iya, iya. Jadi, selama 1 bulan ini, kejadian, serangan, penyakit, darah ini, terhadap pohon pisang, apakah dari Dinas, Pertanian sudah melakukan beberapa langkah untuk meminimalisir kejadian ini? Iya, kita sudah berupaya sekuat tenaga ini Ibu untuk memberikan penyuluhan, Iya. memberikan edukasi kepada petani supaya mereka tahu dan mengerti tentang penyakit ini. Itu sudah dilakukan. Nah, di beberapa tempat kita tidak hanya penyuluhan, tetapi juga memberi aplikasi tentang penggunaan trichoderma tadi pada daerah perakaran itu agen Sayati juga memasang perangkap untuk menangkap itu serangga penyebar penyakit itu di pohon-pohon pisang itu juga melakukan pembersihan eradikasi. Jadi pohon yang pasti sudah terserang ini dibongkar sampai ke bonggolnya. Dan itu petani sudah banyak yang melakukan secara mandiri setelah mereka mendapat penyuluhan dari petugas kita di lapangan begitu. Iya. Jadi itu sudah di beberapa titik di beberapa desa itu sudah kita lakukan sampai sekarang. Oke. Dan Iya, yang iya. dan yang pasti, untuk, sampai saat ini jadi, serang penyakit ini sudah berkurang ya atau sudah menghilang ya begitu ya Pak John ya? Untuk menghilang dia belum. Belum. Ibu. Ini belum Belum ya? sama sekali belum ada pengurangan. Masih Dan terus satu berusaha. hal juga yang kita sampaikan kepada petani untuk pencegahan ini, jadi selain yang tadi sudah kami sampaikan itu, juga tindakan pencegahan itu antara lain menggunakan bibit pisang yang bebas penyakit. Jadi mereka kalau mau tanam lagi, jadi pastikan bahwa tanaman itu dari sumber bibit yang sehat gitu, bebas dari ini. Nah, terus mencegah serangga penularnya tadi itu, selain tadi itu kita memasang perangkap tadi itu, juga dengan membungkus pakai plastik ya, buah dan jantung pisang. Jadi memang ini hal yang agak sulit di tingkat petani, tapi
ya bukan berarti sama sekali mereka tidak bisa. Ini bisa dilakukan karena untuk mencegah itu serangga tadi biar dia tidak hinggap lagi di bunga atau di buah pisang tadi. Terus potong segera jantung pisang setelah sisir buah terakhir itu dia keluar gitu. Iya. Jadi dia akan secara bertahap dia keluar ini. Terus yang paling penting lagi, ini yang paling penting, Iya. menggunakan alat pertanian yang steril, ya, dan tidak boleh menggunakan alat pertanian dari luar. Jadi dari luar ini kan prakteknya selama ini petani pisang ini yang panen ini ini pembeli pisang dan pakai alatnya yang punya si pembeli pisang. Nah, si petaninya dia menunggu saja, nanti tinggal berhitung berapa tandan pisangnya. Ya diangkut, dibayar. Jadi disinyalir bahwa penyebaran ini karena menggunakan parang yang sudah terinfeksi dari tempat yang lain, sehingga dia menyebar dari ini yang kita sosialisasi secara ini kepada masyarakat agar kalau mau panen pisang ya petani sendiri yang panen, pakai parangnya dia punya dia sendiri, jangan punya si pembeli pisang. Iya. Ini yang paling penting, Ibu. Baik. Jadi ini hal yang sudah kita sampaikan. Baik. Itu barangkali sementara. Jadi sudah banyak hal ya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian ya untuk meminimalisir penyakit tersebut. Ini Pak Johannes yang terakhir terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 yang pastinya sebelum kita mengakhiri wawancara kita pagi hari ini, kira-kira ini apa harapan untuk bangsa Indonesia ya dari di hari kemerdekaan ke-77 ini terkait dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ini. Seperti apa harapan Bapak Johannes? Ya kaitannya dengan persoalan pisang ini, penyakit pisang karena tanaman pisang ini kan salah satu komoditi andalan untuk petani kita. Saya pikir tidak hanya di Manggarai Timur, sampai di Ende sana seluruh Flores juga ini cukup banyak daerah-daerah pesisir ini yang mengandalkan pisang ini ya untuk ini. Maka ya mari kita mencegah ini penyebaran penyakit darah ini agar tidak menyebar secara masif dengan itu tadi. Ya kita hentikan panen pisang dengan si pembeli pisang yang masuk ke kebun dan pakai parangnya dia untuk mengendalikan pisang. Saya pikir kalau ini bisa kita berharap bahwa penyakit pisang ini bisa terkendali dan bisa hilanglah dari ini. Tentu ya kita juga jangan lupa berdoa agar persoalan ini juga ada perkembangan yang baik atau ada solusinya begitu. Saya pikir itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Ya, terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, merdeka. Merdeka ya. Terima kasih Bu. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, barusan wawancara kami bersama Bapak Yohanes Yantis SP, Kadis Pertanian Kabupaten Manggarai Timur.